Pemirsa, penyerangan markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 29 Agustus lalu memasuki babak baru. TNI mengakui bahwa aksi anarkistis tersebut dilakukan oknum tentara lantaran terpakan berita bohong yang disebar oleh rekannya. Lantas bagaimana sebenarnya berita bohong tersebut bermula? Berikut penelusurannya dalam jejak kasus hoaks penyulut penyerangan Mapolsek Ciracas. Publik digemparkan dengan penyerangan dan pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2020. Lalu, apa motif di balik kasus ini dan siapa terduga pelaku yang menyebarkan isu pengeroyokan? Setelah jadi permukulan tersebut, terus sambil cekcok, Raja Ilham dipukul dari belakang yang orang tidak dikenal, nggak tahu berapa orang, sehingga Raja Ilham tidak sadar. Inilah video yang disebut-sebut menyulut penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dalam video ini, Prada Ilham dinyatakan menjadi korban pengeroyokan. Izin saya terangkan kronologis kejadian yang dialami oleh Prada Ilham. Setelah pulang tugas, Prada Ilham menuju rumah dinas di Jatikarya. Perjalanan dari Ditkum melalui Arundina. Sebelum lampu merah Arundina, Prada Ilham disalip orang yang tidak dikenal. Kemudian Prada Ilham tegur. Setelah ditegurnya itu, yang menyalip itu mengajak berantem. Lalu terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Prada Ilham kepada orang tersebut. Nah, setelah jadi permukulan tersebut, terus sambil cekcok, Prada Ilham dipukul dari belakang yang orang tidak dikenal, nggak tahu mungkin berapa orang, sehingga Prada Ilham tidak sadarkan diri. Dan setelah itu Prada Ilham tidak ingat lagi apa-apa. Dan selanjutnya ada yang bawa ke rumah sakit RSKO ditolak. Medika Sentra ya, yang di Depok. Itu bisa saya sampaikan informasi. Informasi ini pula yang diduga menyebar di angkatan Prada Ilham hingga mengakibatkan tindakan spontan dari Polsek Pasar Rebo hingga Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Setelah mendapat informasi dari beberapa hal yang dapat kami tampung, kemudian kita melaksanakan penyelidikan terutama dari awal kepada Prada MI yang menjadi korban. Setelah kita dapat informasi dari HP yang bersangkutan berkomunikasi dengan teman-temannya, dan kemudian dari SMS yang bersangkutan juga kepada pimpinannya dan teman-temannya, kita dapat informasi. Kemudian kita juga dapat informasi dari hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan begitu juga informasi dari masyarakat. Dari hasil informasi tersebut, maka kita dapat simpulkan ada beberapa oknum TNI yang melakukan tindakan pengrusakan. Sebetulnya kejadian itu betul-betul dari hasil CCTV kecelakaan tunggal. Namun informasi yang diberikan oleh Prada MI kepada rekan-rekannya adalah informasi yang salah, sehingga diterimanya oleh kawan-kawannya informasi yang salah ini menjadi perasaan yang terlalu berlebihan, ya, jiwa korsa yang terlalu berlebihan, yang tidak terkendali, yang tidak menerima informasi yang secara akurat. Di
di Jalan Pertigaan Arundina Cibubur, Jakarta Timur merupakan tempat kejadian perkara yang menimpa Prada Muhammad Ilham atas dugaan kecelakaan tunggal yang memantik emosi sejumlah oknum TNI dan diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan dan penyerangan di Polsek Ciracas. Kecelakaan itu mengakibatkan Ilham mengalami luka di bagian wajah dan tubuhnya. Pasca kecelakaan, Ilham pun langsung melapor kepada pimpinannya. Namun sayangnya, kepada rekan-rekannya, Ilham justru mengaku dikeroyok sejumlah orang di tempat kecelakaan. Tanpa mengecek kebenaran, kabar itu pun memancing amarah teman-teman Prada Ilham. Beberapa warga pun membenarkan bahwa Prada Ilham mengalami kecelakaan tunggal dan tidak ada pengeroyokan terhadapnya. Para saksi mata itu pun langsung dimintai keterangan oleh pihak polisi setempat. Saya lagi ngembaliin, ya terus saya lihat dia guling-guling, motor keseret, udah jatuh dianya, guling-guling aja. Ada yang pukul? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Demi Allah Pak, nggak ada. Emang ibu lihat pas jatuhnya gimana? Ya saya lihat udah gitu, motor keseret jadi guling-guling. Mungkin ada yang mohon maaf, mungkin dipukul di jalan terus Nggak ada. Di sana apa gimana nggak tahu lah. Pokok tidur di jalan ini, terus orang-orang pada itu apa kan namanya orang kecelakaan lah ya, dia dipinggirin di sono. Terus kita nggak tahu. Bang, Tapi nggak ada persoalan. sebelumnya katanya ada info pemukulan, itu benar nggak sih Bang? Kalau di sini sih nggak ada Pak, nggak ada pemukulan, nggak ada pengeroyokan, Oh, nggak ada sama sekali ya? nggak ada sama sekali. Jadi emang dia jatuh langsung kondisi kayak orang nggak sadar diri Bang ya? Kini, para pelaku penyerangan Mapolsek Ciracas bakal dijerat pasal pidana yang berbeda satu sama lain tergantung dari tingkat kesalahannya. Saya pastikan kita akan tindak tegas semuanya yang ikut terlibat. Apapun tindak pidana yang dilakukan, tambahannya adalah pecat dari dinas. Karena maka tidak ingin kerja keras kita, seluruh prajurit Angkatan Darat sudah bekerja keras. Bersama-sama dengan Polri di lapangan, membantu masyarakat, hanya dirusak oleh oknum-oknum yang merasa mereka bisa melakukan apa saja. Baik itu anggota Polri maupun dari masyarakat. Tadi sudah disampaikan Pak Kasat, kita sudah berkoordinasi, ada nanti anggota Polri yang memang perlu perawatan yang lebih khusus sama satu teman kita dari wartawan, kita akan pindahkan ke sana ya, ke mana? Ke rumah sakit RSPAD ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua cepat sembuh. Kemudian juga saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah hanya ulah oknum yang sampaikan Pak Kasat tadi ya. Sinergi Polri selama ini dengan TNI sudah baik dan tidak akan mempengaruhi.